Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada beberapa renungan untuk kita pikirkan selanjutnya. Jadi ada tulisan yang judulnya Today's Hero, pahlawan hari ini. Ayo direnungi ya. Yang pertama, ada pernyataan begini. Sebagian besar orang adalah pahlawan. Hanya saja untuk bidang tertentu, bidangnya masing-masing. Ya ndak selalu pahlawan itu, misalnya pahlawan level nasional yang berjuang untuk negaranya. Paling tidak setiap orang mungkin ada yang pahlawan untuk keluarganya, pahlawan di lingkungannya, dan lain sebagainya. Jadi, sebagian besar orang adalah pahlawan meskipun bidangnya beda-beda. Sebagian besar ya, tidak semuanya. Berarti ya, sebagian besar kita. Yang kedua, sebagian besar orang adalah pahlawan. Hanya saja belum ketemu momennya. Nah, kalian tidak ketemu kesempatannya. Kalau ketemu, kalian sebenarnya pahlawan kok. Saya itu tidak tega misalnya kalau ada orang kesulitan keuangan. Hanya saja selama ini saya belum pernah ketemu orang yang kesulitan keuangan. Jadi kepahlawananku belum terpancing keluar. Nah, semoga tidak. Jadi setiap orang pahlawan, hanya saja belum ketemu momennya. Tadi kan jenis pahlawan itu macam-macam. Nah, kepahlawananmu mungkin belum terpancing keluar, momenmu belum ketemu, sehingga potensimu yang besar tidak keluar. Saya kalau ketemu orang kekurangan uang tidak terlalu kasihan. Saya kasihan kalau ketemu orang sakit parah misalnya. Nah, kepahlawananmu keluar mungkin berhadapan dengan orang sakit parah. Saya tidak tega kalau ada anak-anak dibully. Cuma kamu belum pernah ketemu langsung itu. Kalau ketemu langsung, wah kamu bisa tampil jadi pahlawan. Dan banyak. Mungkin momen-momen yang harusnya di momen semacam itu pasti kamu bisa jadi pahlawan. Cuma momennya belum ketemu. Atau yang ketiga, sebagian besar orang adalah pahlawan, hanya saja belum paham situasinya. Jadi dia tidak tahu, ini sebenarnya saatmu jadi pahlawan loh. Cuma karena kamu tolah-toleh saja, melongo saja, tidak jadi akhirnya. Harusnya kamu bisa ini di momen ini jadi pahlawan. Cuma kamu belum memahami situasinya atau mengabaikan situasinya. Jadi pahlawan itu bisa dari mana saja, termasuk dirimu. Cuma mungkin sesuai bidangmu, mungkin kamu belum ketemu momennya, atau sudah ketemu tapi kamu tidak sadar. Nah, ini kamu catat baik-baik ya. Tidak berarti kita semua berpotensi jadi pahlawan. Nah, kemudian ada lagi 3 lagi, mungkin perlu kita renungi tentang kepahlawanan. Yang pertama, sejarah dan kemajuan manusia banyak didorong oleh orang-orang biasa yang kadang-kadang melakukan hal-hal luar biasa. Jadi tidak selalu orang-orang istimewa. Jadi itu yang tadi saya sebut, kalian semua ini berpotensi jadi pahlawan. Kenapa? Dalam sejarah dunia ini banyak sekali terjadi orang biasa melakukan hal luar biasa. Dan dari situ sejarah bergerak. Tidak selalu sejarah itu digerakkan oleh orang-orang penting, orang istimewa, anaknya raja, anaknya dewa, dan lain sebagainya. Itu kan banyak di dongeng yang kayak begitu. Dalam kenyataannya ya sejarah itu digerakkan oleh orang biasa, tapi mereka melakukan hal-hal luar biasa. Kemudian ada lagi pandangan, kita harus waspada terhadap cerita-cerita, cara berpikir yang memposisikan kita jadi orang biasa. Jadi objek untuk
diselamatkan, objek untuk dibantu, objek untuk diringankan, dan lain sebagainya. Ini membuat kita lupa tidak sadar tentang potensi kepahlawanan dalam diri kita. Kan sering orang-orang itu, ini saya atas nama rakyat loh. Itu ya mungkin enggak. Tapi narasi-narasi semacam ini memposisikan kita hanya jadi orang biasa yang perlu dibantu, yang perlu diselamatkan, yang perlu didukung. Padahal kita semua itu pahlawan. Kok ya ndadak nunggu didukung, diselamatkan. Yuk kita selamatkan diri dan lingkungan kita masing-masing. Ini maunya pernyataan ini. Jadi jangan tertipu oleh narasi-narasi. Wah, saya ini apa Pak? Hanya remahan rengginang misalnya. Sering kalimat itu kamu pakai kan belakangan. Ah, saya ini orang kecil, saya ini orang biasa. Sehingga terus kita tidak terpikir untuk melakukan hal-hal luar biasa. Padahal mungkin kita mampu loh. Mungkin kita punya potensi untuk itu. Hanya saja kita tenggelam oleh narasi-narasi tadi. Sehingga kita menganggap kita itu orang kecil, saya bisa apa sih Pak? Ya pokoknya tugas saya ini nanti kuliah, terus kerja, terus punya anak, membesarkan anak, selesai lah Pak. Padahal mungkin banyak potensimu yang lain yang harusnya bisa kamu bangkitkan. Terakhir, peningkatan kualitas hidup kita tidak hanya bisa dicapai dengan tindakan heroik atau luar biasa, tetapi lebih banyak dengan kinerja tugas biasa saja yang sederhana sehari-hari, serta tindakan kebaikan kasih sayang yang berkesinambungan. Jadi ini maksudnya, kita ini punya potensi kepahlawanan, meskipun tidak harus melakukan tindakan luar biasa yang drastis. Hidup ini justru bisa kita tingkatkan kualitasnya seringkali melalui tindakan biasa-biasa yang baik, yang utama, yang itu kontinu, istiqomah, dan dari situ kualitas hidup kita meningkat. Tidak harus kita angkat senjata membuat bambu runcing mau perang melawan siapa. Ya sudah tidak ada. Tidak harus terus kita drastis melakukan kegiatan luar biasa kayak para superhero melawan Thanos dan lain sebagainya. Tidak harus begitu. Hidup yang real itu lakukan saja kebaikan-kebaikan dalam jangkauanmu secara kontinu, istiqomah. Dari situlah hidup ini meningkat kualitasnya. Jangan dibayangkan pahlawan itu levelnya hanya superhero, epic hero. Banyak juga yang level everyday hero. Biasa saja, tindakan-tindakan biasa, tapi efeknya besar. Karena kita lakukan dengan resilient tadi, dengan tangguh, dengan tabah. Nah, ini beberapa catatan ya untuk kita renungi tentang kepahlawanan. Ya mungkin besok diputar lagi pas Hari Pahlawan, biar dapat perspektif baru. Nah, silahkan kalau ada teman-teman setelah ini ingin hidup sebagai pahlawan, mengambil heroisme sebagai gaya hidup. Tadi sudah ngerti batas-batas, ciri-ciri, jenis-jenis. Tentu saja sesuaikan dengan situasi dan kondisi teman-teman. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.